Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang telah menuntun kami sehingga kami ada di hari yang kelima di ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Dan kami percaya pada malam hari ini Allah melawat setiap pribadi kami di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Dan kami percaya juga setiap kami akan menerima mujizat dari Tuhan, menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan juga membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu akan termeteraikan dalam setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu itu yang menuntun kami berjalan dalam kebenaran. Firman-Mu itu yang menerangi jalan kami, sehingga kami tidak akan jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di hari yang kelima pada malam hari ini. Dan saya percaya 4 hari yang lalu, bahkan beberapa ibadah ini, saya percaya juga kita sudah dilawat oleh Tuhan, kita sudah dijamah oleh Tuhan, dan hal-hal dahsyat sudah terjadi di dalam setiap pribadi kita. Makanya pada malam hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis Hagai pasal 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang menjadi tema dalam ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan tema ini sudah dibahas, dan hari ini saya akan membahas adalah Roh Kudus menuntun kepada perkenanan Tuhan. Saya percaya kita sangat merindukan supaya Roh Kudus itu berkenan dalam setiap pribadi kita. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita, bahkan bisa mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Makanya saya akan berikan pendahuluan dari uraian khotbah saya pada malam hari ini, yaitu Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Dengan begitu ada banyak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menuntun pada perkenanan Tuhan. Yaitu Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Berarti Roh Kudus itu adalah sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena itu bagian. Dan itu Roh Kudus juga akan membawa seseorang memahami bahwa hidupnya harus berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus juga akan menuntun orang itu sehingga dia mengerti betul, tanpa Roh Kudus di dalam kehidupannya berarti dia tidak akan perkenan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga sangat penting dalam hidup seseorang, sehingga menuntun dia hidup dalam kekudusan dan kesucian. Saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sini, ya, ada banyak pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntun pada perkenanan Tuhan. Ada banyak pekerjaan Roh Kudus bisa dia kerjakan di dalam hidup kita. Jangan kita abaikan pekerjaan Roh Kudus itu. Jangan kita berkata, ngapain sih saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi saya mau ingatkan malam hari ini sebagai hamba Tuhan, ketika kita tidak diperkenankan oleh Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Saya mau katakan, kita akan mengalami kegagalan dengan kegagalan. Bahkan hidup kita menjadi orang yang protes sana sini. Kita protes hamba Tuhan, kita protes pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita berkata, Roh Kudus itu tidak perlu dalam hidup saya.
Tapi yang ikut ibadah pada malam hari ini adalah orang-orang yang merindukan supaya dia dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Amin dong. Ya, itu dia saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi hidup kita harus. Makanya saya tulis di sini, klik. Tujuan Roh Kudus menuntun kita kepada perkenanannya. Apa tujuannya? Yang pertama, Roh Kudus membuat hidup kita bersih dari belenggu kegelapan dan dunia ini. Roh Kudus yang membuat hidup kita bersih dari belenggu kegelapan dan dunia ini. Roh Kudus akan membersihkan hidup kita sehingga kita tidak terjerat ya dengan kegelapan dunia ini. Kita tahu kegelapan dunia ini, aduh Tuhan Yesus. Kalau saya lihat di mana-mana, hidupnya berantakan. Berarti dia membersihkan hidup kita supaya kita jangan sama dengan dunia ini. Pekerjaan dilakukan oleh dunia ini apa sekarang saudaraku dikasih banyak sekali. Saling sikut antara satu dengan yang lain, saling memfitnah, saling mencaci maki, saling merendahkan saudaraku, saling menjatuhkan, kalau perlu saling memakan antara satu dengan yang lain. Itu perbuatan dunia. Tetapi ketika Roh Kudus menuntun kita pada perkenanannya, dia bersihkan kita dari situ saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia melepaskan kita, dia menuntun kita sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Kita tidak jatuh di dalamnya. Kenapa? Karena Roh Kudus membersihkan kita. Kamu jangan lakukan yang dia ingatkan kita. Jangan selingkuh ya. Mungkin ada yang selingkuh malam ini ya. Kalau ada bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Dunia ini mabok. Mungkin ada lagi mabok ya. Tapi dengar firman Tuhan. Bertobat saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada malam hari ini sedang merencanakan yang jahat dengan sesamamu. Mungkin ada suami pada malam hari ini sedang merencanakan perceraian. Saya mau katakan lewat ibadah ini saudaraku dikasihi Tuhan, batalkan niatmu itu. Kenapa? Roh Kudus akan membersihkan hidupmu. Amin. Amin. Malam ini datanglah kepada Tuhan. Dia akan bebaskan engkau dari segala dunia ini. Keinginan dunia ini saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi kalau dia bebaskan kita dari segala keinginan dunia ini, apa akan terjadi? Hidup kita semakin aman. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Berikan tepuk tangan dong. Walaupun di rumah masing-masing berikan tepuk tangan. Katakan sama suaminya, sayang, hari ini di ibadah ini, kita pasti akan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Kita sudah dibersihkan pada malam hari ini. Sehingga kita tidak akan jatuh di dalam dunia ini lagi. Suami juga berkata, sayang, malam hari ini, saya benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Roh Kudus menuntun saya, supaya diperkenan oleh Tuhan. Amin. Nah itu dia saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita tidak boleh main-main lagi. Makanya kita tidak boleh acuh lagi. Supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya kita akan menikmati mujizat demi mujizat. Kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan menikmati di tahun keberuntungan ini, hidup kita semakin naik dan bukan turun saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menuntun kita supaya kita dibersihkan dari belenggu bahkan dalam kegelapan dunia ini. Yang kedua saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, tujuan Roh Kudus menuntun kita kepada perkenanannya, yaitu Roh Kudus membuat hidup kita bersemangat. Roh Kudus membuat hidup kita bersemangat. Bersemangat dalam hal apa saudaraku dikasihi Tuhan? Bersemangat untuk memuji Tuhan. Bersemangat dalam hal apa saudaraku dikasihi Tuhan? Bersemangat ikut ibadah. Bersemangat membaca firman Tuhan. Bersemangat dalam hal apa saudaraku dikasihi Tuhan?
Bersemangat hidup dalam kekudusan. Bersemangat dalam hal apa saudara dikasih Tuhan? Bersemangat hidup dalam kesucian. Bersemangat dalam hal apa saudara dikasih Tuhan? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersemangat apa saudara dikasih Tuhan? Yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersemangat apa saudara dikasih Tuhan? Yaitu hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Bersemangat apa saudara dikasih Tuhan? Kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun saudara dikasih Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kenapa banyak sekarang orang-orang yang percaya mengaku percaya kepada Yesus? Dia pakai salib gede-gede saudara dikasih Tuhan. Gede-gede. Sampai 250 kilo. Sampai kalau dia bawa salibnya itu begini saudara dikasih Tuhan. Sampai 250 kilo pernah pakai. Tetapi hidupnya tidak bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak bersemangat berdoa. Tidak bersemangat untuk hidup dalam kekudusan. Tidak bersemangat saudaraku dikasihi Tuhan untuk lepas dari segala ikatan setan. Tidak bersemangat saudaraku dikasihi Tuhan supaya dia menjadi berkat kepada istrinya. Tidak bersemangat supaya dia menjadi berkat kepada suaminya. Orang yang bersemangat saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan melihat seorang wanita yang mengalami pendarahan beberapa tahun dalam Alkitab. Dia sudah pergi ke sana sini. Dia pergi ke paranormal, kepada orang pintar sampai habis kekayaannya. Tapi apa yang terjadi saudaraku dikasihi Tuhan? Dia putus asa. Tetapi dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia berkata, saya akan datangi Yesus. Walaupun hanya saya menjamah jubahnya. Dengan semangat yang kuat, dengan sisa-sisa tenaga. Apa yang terjadi? Banyak orang yang menghalangi dia. Mungkin orang berkata, ngapain wanita ini sudah bau, jangan dekat-dekat. Tetapi saya melihat di sini, dia memiliki semangat yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Apa yang terjadi? Dia mendekat kepada Yesus, dia jamah jumpai Yesus itu. Di situ dia menerima mujizat yang luar biasa. Pendarahannya sembuh. Saya percaya pada malam hari ini, kalau ada yang sakit, mungkin sudah divonis oleh dokter bahwa engkau tidak pernah mengalami kesembuhan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, kalau engkau memiliki semangat untuk sembuh, malam ini juga saudara akan menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara akan menerima mujizat dari Tuhan. Kita harus memilih semangat yang luar biasa. Orang yang memiliki semangat yang luar biasa, dia singkirkan semuanya bebannya, dia singkirkan seluruh masalahnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Di ibadah yang kelima ini, kita pasti akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita selalu bersemangat dalam segala perkara. Suami semangat untuk mengayomi keluarga. Istri semangat untuk menjadi penolong bagi suaminya. Anak-anak semangat taati kedua orang tua. Kita harus semangat. Kenapa? Kalau kita semangat, apa yang akan terjadi? Ada kedamaian dalam rumah tangga kita. Kalau kita semangat, ada sukacita dalam rumah tangga kita. Kalau kita semangat, ada mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Itu dia saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya saya mau katakan pada malam hari ini sebagai hamba Tuhan, milikilah semangat itu. Amin. Ya ampun, aminnya. Coba berikan tepuk tangan dulu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga, tujuan Roh Kudus menuntun kita kepada perkenanannya adalah Roh Kudus membuat hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Nah, Roh Kudus ya menuntun kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Waduh, kalau penuh dengan kemuliaan Tuhan, enak saudaraku dikasih Tuhan, berarti kita merasakan hadirat Allah. Kita merasakan lawatan Tuhan. Kita merasakan jamahan Tuhan. Di situ di hadirat Allah. Kenapa banyak orang yang datang ke gereja?
Kalau ibadah sudah lama, bersungguh-sungguhnya, kok lama banget sih ibadahnya. Kok ibadahnya lama banget, kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan kemuliaan Allah, dia tidak pernah merasakan hadirat Allah itu. Orang yang merasakan kemuliaan Allah dan hadirat Allah, saudara dikasihi Tuhan, dia kalau hanya 1 jam ibadah, dia berkata kok kurang ya. Kenapa? Karena dia merasakan hadirat Allah itu. Kadang-kadang banyak kita protes kalau kita datang ke gereja. Firman Tuhannya lama banget ya. Ya ampun Tuhan. Nonton televisi berjam-jam. Mau dididik firman Tuhan masih katakan lama banget. Main HP sampai berjam-jam. Main WA berjam-jam, saudaraku dikasihi Tuhan. Baca-baca medsos berjam-jam. Tetapi kalau di dalam hadirat Tuhan kita berkata lama banget. Kenapa sih ibadah firman Tuhan lama banget? Bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Biar kau rasakan hadirat Allah itu. Orang yang merasakan hadirat Tuhan, dia berkata, aduh saya benar-benar ada di sini. Saya di dalam kemuliaan Allah. Saya dilawat oleh Tuhan. Saya dicamah oleh Tuhan. Sehingga dia merindukan terus ada di dalam hadirat Tuhan itu. Makanya saya kaget. Orang ngomong begini. Pujiannya lama banget. Protesnya luar biasa. Loh, oh Tuhan Yesus. Kita protes lama banget. Pantas gak kita protes ibadah? Tidak pantas. Tidak pantas saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya memuji Tuhan. Tugas kita hanya diarahkan masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau ibadah itu persiapkan diri. Udah datang terlambat, pulang cepat, protes lagi. Tetapi malam ini, saya percaya malam ini yang ikut ibadah ini, saudara dikasihi Tuhan, tidak seperti begitu. Orang baik-baik semuanya. Ya. Coba, ada sekarang jemaat saudara dikasihi Tuhan, kalau dia datang, dia tunggu dulu persembahan pertama supaya selesai. Nanti kalau pura-pura persembahan mulai, dia pura-pura tidur. Katanya menikmati hadirat Tuhan, memang alasan aja. Tapi malam ini, enggak. Orang baik-baik semua. Orang baik-baik semua yang malam ini. Ya. Kalau penyembahan saudara dikasih itu, diajar sama WL. Bahkan sama pendeta, mari kita menyembah Tuhan. Dia angkat tangan. Supaya pas lihat pendeta dia angkat tangan, pas disorot aja sama kamera. Dia angkat tangan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan. Enggak dilihat pendeta lagi sama kamera. Masa bodoh dia saudaraku, dia buang muka lagi, main HP lagi. Lucu banget tadi ya khotbah pendeta ya hari ini ya. Benar-benar bagus ya. Kadang-kadang kita tidak pernah menghargai hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita tidak pernah menghargai kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita pertahankan ego kita. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan malam hari ini, jangan pertahankan egomu. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus, datang dengan hati yang suci, datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menikmati hadirat Tuhan itu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jangan main-main ketika ibadah. Kadang-kadang kita terlalu meremehkan kalau kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya kan lagi ibadah di rumah. Enggak apa-apa, walaupun ibadah di rumah malam hari ini. Tetapi rasakan hadirat Tuhan. Pakaian rapi, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jangan main-main, jangan main HP. Asik ya, tadi khotbah pendetanya begini, WL-nya begini tadi ya. Aduh, pemain musiknya begini. Tuhan ya. Apa kata Tuhan? Syukur aja Tuhan berkata, enak. Oke, saya berhenti dulu sama kamu. Enggak, tetapi Allah kita adalah Allah pemurah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang mengasihi dalam segala perkara. Sehingga hidup kita menikmati kemuliaan Allah itu dan hadirat Tuhan. Amin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang keempat. Tujuan Roh Kudus menuntun kita
kepada perkenanannya adalah Roh Kudus membawa hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Ya, menjadi persembahan yang kudus. Mungkin kita berkata dalam hati, bagaimana kalau Roh Kudus menuntun kita, Dia mengarahkan hidup kita, berarti hidup kita akan menjadi persembahan yang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Karena Roh Kudus yang membimbing kita, hidup kita setiap hari. Ya, Roh Kudus yang menuntun kita, kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun sehingga tidak sama pemikiran kita lagi dengan dunia ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menuntun kita sehingga hidup kita persembahkan untuk hormat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Mungkin selama ini engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan kepada kenajisan. Malam ini persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Minta Roh Kudus itu supaya Dia melawat kita. Minta Roh Kudus itu supaya Dia menjamah kita. Minta Roh Kudus itu supaya Dia menuntun kita sampai akhir hidup kita. Kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Amin. 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 Amin dong. Puji Tuhan. Hari ini saya mau persembahkan hidup saya sebagai persembahan yang kudus. Makanya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, saudaraku dikasihi Tuhan. Mau kita berada di tengah-tengah orang yang lalim. Mau kita berada kepada orang-orang yang saudaraku, yang hidup dalam kenajisan. Tetapi hidup kita selalu menjadi berkat kepada mereka. Mereka berkata, hebat ya anak muda itu ya. Padahal kita lagi begini, hebatnya anak muda itu ya. Padahal kita lagi minum-minum, tapi dia menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena hidupmu sudah menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Hebatnya anak muda itu ya. Kata-katanya selalu menguatkan. Hebat anak muda itu ya. Kata-katanya selalu memotivasi saya supaya lepas dari segala ikatan dunia ini. Orang berkata, kenapa sih hidupmu begitu? Kenapa sih selalu memotivasi kami? Katakan sama dia, karena Roh Kudus menuntun saya supaya hidup saya persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Amin. Amin. Mungkin pada malam hari ini engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin di perjalanan, mungkin di mobil, mungkin di rumah masing-masing pada malam hari ini. Katakan dalam hatimu, mulai malam hari ini saya dituntun oleh Roh Kudus supaya hidup saya persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, masih kurang. Aminnya aja nggak kedengaran. Ya, gimana kedengaran, kita jauh. Tetapi mari kita belajar bersama. Sebagai hamba Tuhan, jangan persembahkan hidupmu kepada dunia ini. Kalau engkau mau persembahkan hidupmu pada dunia ini, engkau akan menikmati penderitaan untuk selama-lamanya. Yaitu masuk dalam neraka, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau engkau mau persembahkan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, apa yang akan terjadi? Hidupmu akan menikmati dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini. Sebagai kesimpulannya, saya undang pemain musik maju ke depan. Pada akhirnya, Roh Kudus sangat berperan penting di dalam kehidupan kita, untuk membuat kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dengan hidup benar di hadapannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, izinkan hidupmu supaya Roh Kudus berperan penting. Kalau engkau izinkan Roh Kudus berperan penting dalam kehidupanmu, itulah yang menuntun engkau sehingga hidupmu selalu berkenan kepada Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puja ini bersama-sama, saudara dikasihi oleh Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami,
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celingkanku, ya malah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu percaya setiap pribadi sudah dilawat pada malam hari ini. Setiap pribadi sudah dipulihkan pada malam hari ini. Setiap pribadi pada malam sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya juga, biarlah Roh Kudus menuntun mereka, agar mereka tetap diperkenanan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala jemaat kami, biarlah Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya.